Oke, mari kita mulai acara kita hari ini. Selamat datang dan terima kasih untuk sudah bergabung kembali di dalam seri belajar Alkitab kita untuk bulan Juli 2025. Kita bersyukur untuk bisa bersama-sama kembali belajar Alkitab pada hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita masuk ke dalam doa, minta Ibu Helda pimpin kita dalam doa ya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, sekali lagi kami naikkan puji syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik. Engkau sudah mempertemukan kami dalam grup dari Mari Belajar. Tuhan, kami tahu di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kesempatan yang begitu indah Engkau sudah siapkan bagi kami. Kiranya Tuhan hadir dan Tuhan sendiri yang menguasai waktu selanjutnya. Kami serahkan Pak Hengki ke dalam tangan Tuhan. Pakailah dia Tuhan menjadi alat di tanganmu. Kiranya Roh Kudus, hikmat kebijaksanaan yang berasal daripadamu, mengurapi dia, memakai dia, sehingga di dalam menjelaskan, memamparkan, menjelaskan daripada seluruh kebenaran daripada firman Tuhan, dapat merupakan suatu kemajuan bagi iman kerohanian, pertumbuhan daripada iman kami. Kami serahkan setiap kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kami tahu Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang bertahta. Tuhan sendiri yang menikmati segala waktu selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan masuk di dalam belajar mengenai satu kitab yang baru, satu surat yang pendek, tetapi juga merupakan satu surat yang secara teologia itu sangat dalam dan salah satu surat yang bisa dikatakan cukup banyak perdebatan atau cukup banyak diskusi dalam upaya untuk berusaha memahami surat Galatia ini. Ya. Nah, surat Galatia ini di antara para sarjana Alkitab, di antara teologi ya, itu kadang-kadang diberikan julukan sebagai surat Roma dalam bentuk mini, ya, mini surat Roma dalam bentuk mini. Kenapa dikatakan demikian? Karena di dalam surat Galatia ini topik yang dibicarakan itu ada kemiripan dengan surat Roma, tetapi di dalam bentuk yang lebih pendek. Surat Roma itu panjang sekali dan surat Roma itu berbicara secara mendetail sekali. Oke, Uh, topik yang sama yaitu pembenaran melalui iman, pembenaran oleh iman itu juga dibicarakan dalam Galatia. Tetapi di dalam Galatia ini dibahas secara lebih singkat. Tidak semendetail, tidak sedalam seperti surat Roma. Oleh karena itu ada yang mengatakan bahwa Galatia ini dianggap sebagai surat Roma dalam bentuk mini. Nah, yang kedua, surat Galatia ini kemungkinan besar ditulis sama seperti surat Roma kepada orang-orang Kristen yang bukan dari latar belakang Yahudi, tetapi yang kemungkinan sementara dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Yahudi. Ya, ada kelompok pada waktu itu, gereja waktu itu dipengaruhi oleh kelompok-kelompok yang bisa dikatakan Yahudi yang keras, yang mengajarkan bahwa kalau mau menjadi seorang Kristen, keselamatan itu bukan hanya sekedar dari Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus. Keselamatan itu bukan hanya sekedar anugerah, tetapi keselamatan itu juga adalah bagian dari perbuatan. Dalam hal ini, keselamatan itu baru bisa didapat bukan hanya melalui percaya pada Yesus, tapi juga dengan mengikuti hukum Taurat. Nah, ini terjadi karena pada waktu itu gereja belum betul-betul terpisah dari agama Yahudi pada waktu itu ya. Jadi masih pengaruh Yahudi itu masih kuat sekali, para rasul masih hidup, orang-orang yang mengikuti Yesus mereka semua masih hidup dan mereka masih pergi ke sinagog, mereka masih merupakan penganut agama Yahudi dan sekarang mereka mengikuti Yesus. Dan pada waktu itu ada kelompok yang
namanya kelompok Judaizer, mereka yang kemudian sangat mendorong bahwa menjadi orang Kristen itu harus juga menjadi orang yang mengikuti bukan hanya tradisi, tetapi juga ajaran-ajaran hukum Taurat. Jadi misalnya, mereka harus bersunat, mereka harus mengikuti ajaran-ajaran seperti berdoa 5 kali sehari. Ada banyak larangan di dalam hukum Taurat yang mereka harus ikuti, yang seperti yang ada di dalam kitab Imamat misalnya, itu dianggap sebagai satu kewajiban, sebagai tambahan kepada iman kepada Tuhan Yesus. Nah, surat Galatia ini ditulis sebagai respon terhadap situasi seperti itu. Dan selain itu, karena ajaran-ajaran yang mulai merasuki gereja pada waktu itu, termasuk di Galatia ini, salah satu isu yang besar adalah orang-orang ini kemudian mulai mempertanyakan, apakah benar bahwa Paulus itu seorang rasul? Apakah benar bahwa Paulus itu adalah seorang yang dipanggil oleh Tuhan, yang diutus oleh Tuhan untuk menjadi hambanya? Pertanyaan ini mulai muncul sekalipun jemaat Galatia ini adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus. Mereka adalah bukti, mereka adalah hasil dari pelayanan Paulus, tetapi kemudian ajaran-ajaran yang dari luar yang membuat jemaat Galatia bingung, ini kemudian yang melahirkan, yang mengakibatkan kemudian Paulus akhirnya memutuskan untuk menulis surat Galatia ini. Nah, dari apa yang kita tahu dari surat Galatia dari 6 pasal ini, kita tahu bahwa surat Galatia ditulis pada saat yang cukup awal. Ya, ini adalah salah satu surat yang ditulis pada awal, bisa dikatakan awal pelayanan Paulus sebagai seorang rasul. Dia berjalan keliling mengabarkan Injil, dia mendirikan jemaat Galatia dan kemudian menulis surat kembali kepada jemaat Galatia untuk membicarakan mengenai isu ini. Nah, kita kalau melihat dalam surat Galatia, inti dari surat Galatia atau pengajaran yang utama dalam surat Galatia adalah bahwa keselamatan itu bukan berdasarkan hukum Taurat. Keselamatan itu bukan iman ditambah dengan hukum Taurat. Keselamatan itu bukan berdasarkan perbuatan kita yang membuat Tuhan itu kemudian suka kepada kita, membuat Tuhan itu sayang pada kita karena melihat kita tuh berbuat baik. Galatia mengatakan bahwa keselamatan itu, atau dalam istilah yang dipakai dalam Galatia, pembenaran. Ya, pembenaran itu adalah adalah oleh iman, dan itu diberikan sebagai suatu anugerah. Pembenaran. Ini satu istilah teologi ya, satu istilah yang penting sekali. Pembenaran itu mempunyai pengertian, saya ini orang yang berdosa. Saya ini orang yang status saya di hadapan Tuhan, ini bukan orang yang benar. Status saya di hadapan Tuhan, saya dianggap sebagai orang berdosa dan seharusnya dihukum oleh Tuhan. Tapi kemudian Tuhan melalui Yesus Kristus mengambil apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus dan menjadikan kebenaran di dalam Yesus Kristus itu sebagai kebenaran menjadi milik kita. Dan itu kita terima dengan iman. Jadi pembenaran oleh iman. Dan itu diberikan pada kita bukan karena kebaikan kita, tetapi melalui iman yang diberikan pada kita itu anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan Yesus itu diberikan, dinyatakan kepada kita. Kematian Tuhan Yesus itu, kebangkitan Tuhan Yesus, semua manfaatnya, semua hasilnya itu adalah untuk kita. Nah, pembenaran oleh iman itu yang membenarkan, membuat saudara dan saya sebagai orang yang berdosa yang di hadapan Tuhan tidak benar, Tuhan katakan melalui imannya kepada Tuhan Yesus, orang ini dipandang sebagai orang benar. Nah, ini kembali merupakan satu kalimat hukum, merupakan satu kalimat yang dipahami oleh orang pada waktu itu sebagai bahwa saya tidak berbuat apa-apa untuk mendapatkan kebenaran itu. Kebenaran itu adalah keputusan Allah waktu dia melihat bahwa Yesus sudah mati dan sudah bangkit, dan kemudian kematian kebangkitan Tuhan Yesus itu manfaatnya diberikan, dinyatakan kepada kita. Pembenaran oleh iman di dalam Yesus Kristus yang kemudian diberikan untuk membuat orang-orang berdosa itu diselamatkan. Nah, ini yang menjadi dasar, menjadi inti dari pengajaran Paulus di dalam surat Galatia. Dan ini berbeda dengan apa yang diajarkan oleh orang-orang yang dikatakan memusuhi Paulus.
Orang-orang memusuhi Paulus mengatakan bahwa tidak cukup bahwa kita percaya pada Tuhan Yesus. Kita juga harus mengikuti aturan hukum Taurat. Kita harus perbuatan kita itu bersumbangsi, memberikan tambahan, membuat kita betul-betul diselamatkan. Jadi bagi mereka iman saja itu tidak cukup untuk menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah iman ditambah dengan perbuatan dan bahkan kalau kita melihat apa yang mereka ajarkan, yang mereka lebih tekankan sebetulnya adalah perbuatan. Bahwa keselamatan itu adalah hasil upaya saya sendiri. Keselamatan itu adalah sesuatu yang saya lakukan yang membuat kemudian Tuhan itu tertarik kepada saya dan kemudian menyelamatkan saya. Paulus katakan ini sama sekali salah. Apapun yang kita buat itu tidak cukup. Apapun yang kita buat itu tetap kurang, tidak bisa untuk membuat kita diterima oleh Tuhan, kecuali ketika kita menerima Tuhan Yesus dan kemudian Tuhan mengatakan, "Saya sekarang membenarkan engkau." Nah, kita sekarang berbicara mengenai garis besar dalam surat Galatia ini. Surat Galatia bisa dibagi dalam beberapa bagian. Bagian yang pertama itu adalah pembukaan, yaitu mulai dari pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 21, di mana sebagaimana biasa Paulus itu memberikan salam sebagaimana cara menulis surat pada waktu itu. Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia dan bukan juga oleh seorang manusia. Perhatikan kalimat ini, ya, dia mempergunakan kata-kata yang bersifat hukum. Seorang rasul bukan karena manusia, tapi juga bukan oleh manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dan aku kepada jemaat-jemaat di Galatia. Ini adalah bagian pembukaan. Tapi kalau saudara melihat di dalam pembukaan ini, satu hal yang menarik adalah Paulus tidak seperti dalam surat-surat yang lain, di mana biasanya dia itu menyatakan rasa syukur. Dia mengangkat apa yang baik di dalam jemaat Galatia dan mengatakan, oh ya, saya bersyukur bahwa kamu begini, bahwa kamu begitu. Saya memuji Tuhan ketika saya mendengar bahwa kamu begini dan begitu. Menarik sekali bahwa di dalam pembukaan dalam surat Galatia ini, Paulus tidak berbicara mana itu. Dia langsung masuk ke dalam topik yang mengatakan bahwa dia itu menegur jemaat Galatia. Lihat ayat yang ke-6 pasal 1. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia yang oleh karena kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Dia langsung masuk ke dalam satu topik yang berbicara mengenai panggilannya dia sebagai seorang rasul dan kemudian berbicara mengenai otoritasnya dia sebagai rasul. Nah, yang Paulus mau katakan di sini, dia sebagai rasul, panggilannya adalah memberitakan Injil, yaitu kabar keselamatan dalam Tuhan Yesus. Tetapi, kalau dia sampai memberitakan satu berita yang lain, maka wewenangnya sebagai rasul, otoritasnya sebagai rasul, itu bisa dipertanyakan. Karena tidak ada Injil yang lain. Satu-satunya Injil yang sebenarnya, sekalipun orang lain mengabarkan sesuatu yang kelihatannya menarik, mengabarkan sesuatu yang kelihatannya benar, Paulus katakan, kalau itu bukan Injil, anugerah, pembenaran oleh iman di dalam Yesus Kristus, itu bukan Injil. Itu bukan kebenaran. Dan orang seperti itu adalah orang yang terkutuk. Itu di dalam ayat yang ke-9. Nah, dimulai dari ayat yang ke-11, Paulus kemudian mulai lebih banyak berbicara. Bisa dikatakan dia memberitahukan mengenai siapa dia. Ya, ayat yang ke-11, pasal 1 ayat 11 dari surat Galatia. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia. Karena aku menerimanya bukan dari manusia. Dan bukan manusia mengajarkannya. Dan kemudian di sini dia memberitahukan semacam CV-nya dia, memberikan resume, memberikan latar belakangnya dia. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Di dalam agama Yahudi dia katakan, aku jauh lebih maju dari banyak teman-teman yang sebaya dengan aku di antara bangsaku. Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Saudara masih ingat, di Korintus dia berbicara mengenai hal yang sama. Tetapi di sini, dia mau menunjukkan orang yang mengajarkan agama Yahudi, dia mau memperlihatkan pada mereka, saya bukan tidak mengerti agama Yahudi, saya jauh lebih tahu dibandingkan dengan orang-orang banyak.
Dia membandingkan dulu dia sebagai seorang penganut agama Yahudi dan sekarang atau pada saat di mana dia sebut Tuhan yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya berkenan menyatakan anaknya di dalam aku supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan pada manusia. Saudara lihat di sini. Paulus sejak awal itu sudah menentukan satu nada atau menentukan satu irama yang menyatakan bahwa yang penting itu bukan apa yang disukai oleh manusia. Yang penting itu bukan pengakuan manusia. Yang penting bukan penerimaan manusia, tetapi adalah penerimaan dari Allah. Itu sebabnya dia katakan, ketika Tuhan memanggil dia, dia tidak minta izin kepada siapapun. Ayat 17, aku tidak pergi ke Yerusalem untuk mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali ke Damsyik. Lalu 3 tahun kemudian aku pergi ke Yerusalem untuk mengunjungi Kefas. Menarik sekali. Dia mempergunakan nama kecilnya Petrus. Kita tidak tahu persis mengapa. Ada kemungkinan adalah menunjukkan kamu mau bicara bahwa kamu adalah orang yang Yahudi yang mengerti Yahudi. Saya teman, bisa dikatakan gitu ya. Saya kenal baik dengan orang yang dianggap sebagai rasul yang paling penting, bukan dia sebut Petrus, dia sebut sebagai Kefas, dan nanti kemudian kita akan melihat hal ini kembali di dalam pasal yang kedua ya, di mana dia berbicara mengenai dia menegur, bukan menegur, sekali lagi bukan menegur Petrus tapi menegur Kefas ya. Dan saya katakan ini menarik karena kemungkinan surat Galatia ini ditulis bukan kepada orang Yahudi. Jadi secara logika sepertinya lebih tepat kalau dipergunakan nama Petrus bukannya Kefas, tapi Paulus mempergunakan ini untuk menentukan, untuk memperlihatkan bahwa dia dikenal baik di antara para rasul. Ya, aku menumpang 15 hari di rumahnya, tetapi aku tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain kecuali Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Dan kemungkinan besar dia mau menunjukkan dia bertemu dengan, kalau kita bisa pakai istilah sekarang, ketua sinode, ya, orang yang menjadi dianggap sebagai ketua di antara para rasul, orang-orang yang menjadi pemimpin gereja pada waktu, yaitu Yakobus, saudara Tuhan Yesus. Dan kemudian ayat 21, aku pergi ke daerah-daerah Syria dan Kilikia, tetapi rupaku tetap tidak dikenal oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudea. Mereka hanya mendengar bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka, sekarang memberitakan iman yang mereka yang pernah hendak dibinasakannya, dan mereka memuliakan Allah karena aku. Nah, saudara melihat di sini, dia kemudian dalam pasal 2 dia melanjutkan penjelasannya, melanjutkan resume, melanjutkan biodatanya. Setelah 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Dan di sini kita melihat, Paulus mengatakan, saya menjadi orang Kristen cukup lama. Saya tidak langsung keluar untuk melayani. Saya belajar mengenai apa yang saya khotbahkan, apa yang saya beritakan. Saya fahami dengan baik. Dan kemudian setelah itu baru kemudian Tuhan memanggil saya untuk mulai keluar, untuk memberitakan Injil dan untuk mulai melayani. Di dalam pasal yang kedua ayat 1. Dan aku pergi berdasarkan suatu pernyataan. Dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa orang Yahudi dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang. Supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Saudara lihat, dia berbicara, dia mau mengatakan bahwa kamu tuh siapa meragukan pelayananku. Kamu itu siapa mencurigai bahwa saya ini bukan rasul? Kamu itu siapa yang mencurigai bahwa saya ini bukan betul-betul dipanggil oleh Tuhan? Paulus di sini dalam pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayat yang ke-21, dalam bagian akhir dari pasal 2 ini, Paulus membentangkan, mengungkapkan bahwa dia diterima oleh para rasul. Dia diterima oleh orang-orang yang dianggap punya otoritas dan mereka tidak pernah mempermasalahkan dia. Lalu kamu siapa? Kamu bukan rasul, kamu bukan pemimpin gereja. Para pemimpin gereja, orang-orang yang terhormat di gereja, orang-orang yang terpandang di gereja, mereka menerima saya. Dan itu yang diperlihatkan oleh Paulus ya. Jadi bagian pertama dia mengungkapkan panggilannya, mengungkapkan otoritasnya sebagai rasul. Kita nanti akan bicara ini sedikit lebih dalam. Kemudian yang kedua,
Bagian kedua itu dari pasal 3 ayat 1 sampai pasal 4 ayat 31. Ya, jadi seluruh pasal 3 lalu seluruh pasal yang keempat. Pasal 3 dan pasal 4, Paulus di sini berbicara bahwa keselamatan itu adalah berdasarkan pembenaran oleh iman dan bukan berdasarkan hukum Taurat. Dan dia membandingkan di sini, di pasal 3 dia berbicara mengenai uh, pentingnya iman. Dan menarik sekali, dia mulai pasal yang ketiga ini dengan satu kata atau satu cara memanggil yang barangkali kita pikir kok Rasul ngomongnya kayak begitu ya, kok pemimpin ngomong kayak begitu. Tapi di sini Paulus mempergunakan istilah seperti ini karena dia mau menunjukkan betapa parahnya masalah yang sementara dihadapi oleh orang-orang Galatia. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah memesona kamu? Bukankah Yesus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di hadapanmu? Paulus katakan kamu itu terpesona dengan apa sih? Sesuatu yang kelihatannya menarik, tetapi sebetulnya nggak menarik. Nah, kalau yang seharusnya tidak menarik, tapi bagi kamu menarik, kamu itu orang bodoh. Karena kamu tidak bisa melihat yang betul-betul menarik. Kamu tidak bisa melihat yang betul-betul kebenaran. Paulus di sini mau mengingatkan, sekalipun apa yang diberitakan kepada kamu itu adalah karena sesuatu yang kelihatannya benar, kelihatannya orang yang ngajar kamu, yang bicara dan kamu tuh pintar bicara. Bukan berarti apa yang diajarkan itu adalah kebenaran. Paulus menekankan di sini keselamatan itu adalah berdasarkan iman. Lalu peranan hukum Taurat seperti apa? Pasal 3 dan pasal 4 dia kemudian membandingkan, memperlihatkan. Hukum Taurat itu diberikan sama seperti seorang anak. Masih diberikan aturan-aturan yang ketat. Karena kenapa? Dia anak kecil. Dia anak kecil, dia nggak ngerti apa-apa. Masih mesti didisiplin. Masih mesti dibentuk. Masih mesti diatur. Masih mesti diarahkan. Karena kenapa? Dia tidak mengerti apa yang menjadi prinsipnya. Tetapi setelah percaya Yesus, Paulus katakan dalam pasal yang keempat, bahwa kamu sekarang ini sudah akil balik. Dengan kata lain, kamu sekarang ini sudah dewasa. Kamu bukan anak-anak lagi. Kamu sudah dewasa dan karena kamu sudah dewasa, kamu sekarang punya kebebasan. Kamu punya sesuatu yang dulunya kamu tidak punya. Ya. Nah, itu dibicarakan pasal 4. Pembenaran itu adalah oleh iman dan itu memberikan keselamatan, memberikan kebebasan dan nanti kemudian dia berbicara bahwa kebebasan itu harus digunakan dengan baik. Itu mulai dengan pasal yang kelima ayat 1 dan sampai dengan pasal yang keenam bahwa kebebasan Kristen itu adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dengan mengikuti kemauan sendiri. Kebebasan itu bukan sesuatu yang disalahgunakan. Dan kenapa kita bebas? Kebebasan itu bukan karena kita mengikuti hukum Taurat. Hukum Taurat itu tidak memberikan kebebasan. Hukum Taurat itu lebih banyak berbicara mengenai tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh lakukan ini, tidak boleh lakukan itu. Kebebasan itu adalah saya sebagai orang Kristen, saya boleh melakukan ini, saya boleh melakukan itu. Tetapi kebebasan itu adalah kebebasan yang bukan seenaknya. Pasal yang kelima ayat 1 dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Dan kalau kita yang sudah merdeka kemudian menundukkan diri untuk mengikuti apa yang kemudian Paulus perlihatkan itu adalah sesuatu yang bersifat legalisme, Paulus katakan kamu membelenggu diri kamu sendiri. Apa artinya legalisme? Legalisme itu adalah ajaran yang mementingkan segala sesuatu dari luar. Ya, segala sesuatu yang ada di luar. Jadi bukan berbicara mengenai apa yang ada di dalam hati, bukan berbicara mengenai sesuatu yang rohani, tetapi lebih menekankan kepada perbuatan, lebih mementingkan penampilan, lebih mementingkan hal-hal yang bersifat dilihat oleh manusia. Kalau ke gereja, ya, itu wajib pakai lengan panjang. Kalau masuk ke gereja, cara duduknya itu harus begini, harus begitu. Kalau mengikuti perjamuan kudus, itu kalau satu tangan kenapa? Apakah harus dua tangan barangkali? Apakah harus duduk? Apakah harus berdiri? Harus berlutut? Itu adalah legalisme. Aturan yang secara lahirnya kelihatan bagus dan berguna, menolong untuk ketertiban, tetapi kadang-kadang, saudara,
Kita menjadi terlalu berlebihan. Kita jadi mementingkan yang di luar. Kita jadi mementingkan apa yang dilihat oleh manusia. Alkitab di sini dalam surat Galatia pasal 5 dan pasal yang ke-6 mengajarkan kepada kita legalisme itu berbahaya sekali. Karena legalisme itu hanya mementingkan yang di luar. Karena legalisme hanya mementingkan apa yang dilihat orang. Legalisme itu mementingkan penerimaan sosial. Legalisme itu berbicara mengenai status sosial. Sementara pembenaran melalui iman yang membuat kita dilahirkan kembali, itu berbicara mengenai hal yang rohani. Berbicara mengenai bagaimana pandangan kita di hadapan Tuhan. Bukan secara sosial, bukan secara manusia, tetapi apakah kita itu diperkenankan oleh Tuhan. Paulus mengatakan legalisme itu berbahaya karena legalisme membuat kita menipu diri, menganggap bahwa kita rohani karena saya melakukan upacara agama. Paulus mengatakan iman itu bukan bergantung semata-mata kepada upacara agama. Iman itu adalah sesuatu yang hubungan kita dengan Kristus yang kemudian mengubah kita dari dalam dan perubahan itu dinyatakan dalam perbuatan yang di dalam pasal 5 itu kemudian disebutkan dengan buah roh. Jadi kita punya kebebasan, tapi kebebasan itu bukan berarti kita bebas untuk mengikuti hawa nafsu kita. Kebebasan kita, kebebasan Kristen itu berarti saya sudah dibenarkan oleh Tuhan dan saya sekarang hidup dengan mengikuti kebenaran yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada saya, di mana Roh Kudus mengubah saya, di mana Roh Kudus memperbaharui saya, dan melalui perubahan itu, sifat saya, cara hidup saya, nilai-nilai saya, semuanya berubah dan kemudian nyata dalam bentuk yang disebut dengan buah roh, kasih, panjang sabar, dan seterusnya. Dan ini dikatakan bertolak belakang di dalam pasal yang kelima ayat yang mulai dari 16 sampai 26 bertolak belakang dengan keinginan daging. Legalisme itu bisa mementingkan hanya hal-hal yang bersifat di luar. Paulus mengatakan kalau kamu cuma mementingkan hal yang di luar, kamu itu mengikat diri, kamu memperhamba dirimu sendiri lagi. Nah, kemudian bagian yang terakhir, Paulus di sini menutup suratnya, mengakhiri suratnya mulai dari ayat 11 pasal yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-18 ya. Dan menarik di dalam ayat yang ke-11 pasal 6 ini Paulus mengatakan lihatlah betapa bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutuliskan kepadamu dengan tanganku sendiri. Dua hal yang kita lihat di dalam ayat ini. Kebiasaan pada waktu itu adalah orang mempergunakan sekretaris untuk menulis surat. Jadi Paulus banyak mendikte surat-suratnya. Itu hal yang biasa, ya. Mendikte dan kemudian ada penulis yang menuliskan. Tetapi untuk bagian ini Paulus mengatakan saya tulis dengan tanganku sendiri dan dari sini memberikan kesan kepada kita, ini sepertinya memberikan indikasi kepada kita bahwa Paulus punya masalah dengan penglihatan. Ya, dalam bahasa sekarang ini kemungkinan Paulus secara hukum dalam status secara legal dia kemungkinan dianggap sebagai orang buta. Paulus berkali-kali mengungkapkan ini di dalam surat-suratnya dia dan ini mengingatkan kepada kita mengenai ketika dia dipanggil, ketika Tuhan Yesus menyatakan diri pada dia. Saudara masih ingat ceritanya di dalam Kisah Para Rasul waktu itu dia melihat sinar yang terang sekali dan banyak sarjana Alkitab yang percaya bahwa waktu itu dia buta, dikatakan dia buta, kemudian dia didoakan oleh Ananias dan setelah dia didoakan, dikatakan di situ ada seperti sisik yang lepas, yang copot dari matanya dan dia bisa melihat kembali. Tapi banyak sarjana Alkitab yang menafsirkan dan percaya berdasarkan beberapa indikasi yang kita lihat bahwa Paulus kemungkinan tidak pernah betul-betul pulih kembali secara sempurna. Kemungkinan dia adalah seorang yang secara hukum dianggap sebagai orang yang buta. Dia tidak bisa melihat dengan jelas dan kita melihat hal ini terjadi berkali-kali di mana dia mempergunakan orang-orang lain atau dia mengindikasikan ada orang-orang lain yang membantu dia di dalam pelayanannya. Oke. Nah, tapi di bagian ini ketika dia menulis seperti ini, yang dia mau tekankan adalah bahwa dia betul-betul prihatin, betul-betul peduli, betul-betul sayang kepada jemaat-jemaat di Galatia ini. Nah,
Bagian pasal yang keenam ini berbicara mengenai uh, identitas kita. Pengakuan mengenai siapa kita itu bukan berdasarkan apa yang orang lain katakan, bukan berdasarkan perbuatan atau prestasi diri sendiri. Identitas kita itu adalah berdasarkan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, dan bukan berdasarkan apa yang kita capai, apa yang kita raih sendiri. Kebanggaan kita, yang kita banggakan itu adalah siapa kita di hadapan Tuhan, bukan siapa kita secara sosial. Nah, ini secara garis besarnya. Kita sekarang bicara secara lebih mendetail, ya. Saya tidak akan lama di dalam slide yang satu ini karena kita tadi sudah sempat membicarakan secara cukup panjang lebar. Tapi dalam pembukaan waktu Paulus berbicara mengenai siapa dia, mengenai panggilan, mengenai otoritasnya dia di sini berbicara bahwa hanya ada satu Injil, dan dia menekankan sekali bahwa di dalam Injil itu dia diutus untuk menjadi rasul, dan para rasul yang lain menerima mengakui dia. Dan yang tadi kita tidak singgung di sini dalam pasal 2 adalah bahwa sekalipun dia dengan Kefas, dia dengan Petrus itu teman, ya, Petrus menerima dia, bukan berarti lalu Paulus itu menjilat manusia. Bukan berarti Paulus itu melihat Petrus, dia menghormati Petrus sebagai orang yang lebih dahulu menjadi rasul, sebagai orang yang dianggap menjadi juru bicara dari gereja pada waktu itu, tetapi bukan berarti bahwa dia membiarkan kemunafikan. Itu sebabnya dia katakan di situ, ya, waktu Kefas, waktu Petrus itu di Antioquia, Antioquia itu di luar Yerusalem, dan kemudian ada orang-orang dari kalangan Yakobus, dikatakan orang-orang dari Yerusalem yang penganut agama Yahudi yang keras, yang datang. Petrus itu lalu menjadi munafik, dan Paulus katakan saya menegur dia. Ya, ini bukan berarti dia ini orangnya maunya menang sendiri, bukan. Tapi di sini diperlihatkan adalah bahwa dalam hal pengabaran Injil, dalam hal berita Injil, Paulus itu tidak pernah mau berkompromi. Ya. Nah, hal yang berikut yang kita lihat dalam bagian kedua di sini adalah keselamatan itu adalah berdasarkan oleh pembenaran dalam iman. Nah, beberapa hal yang kita lihat di sini. Pertama adalah bahwa pembenaran oleh iman itu nyata dalam pengalaman orang-orang Galatia. Ya, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapa yang telah memesona kamu? Kemudian ayat yang kedua, hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Apakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Masakan sia-sia? Kalau kita melihat di sini mulai dari ayat ini, iman, pembenaran melalui iman itu nyata di dalam kehidupan orang Galatia. Mereka dulunya menerima kebenaran oleh iman, tapi sekarang mereka merasa iman itu tidak cukup. Mereka merasa bahwa harus ditambah kepada sesuatu yang lain. Dan Paulus mengatakan kamu itu orang bodoh. Abraham saja dikatakan di situ dibenarkan itu bukan oleh perbuatannya. Abraham percaya kepada Allah, ayat yang keenam, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dan saudara lihat, di sini Paulus mau mengatakan Abraham itu dibenarkan oleh Tuhan bukan karena kelakuannya. Abraham dibenarkan oleh Tuhan adalah karena dia percaya kepada Tuhan. Iman itu adalah kita menerima apa yang Tuhan katakan, dan Tuhan kemudian memandang itu sebagai satu kebenaran. Nah, di dalam pasal 3 mulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 29, di sini kemudian Paulus membandingkan peran iman dan hukum Taurat. Atau di dalam bagian ini dia memperkenalkan istilah hukum Taurat dan janji. Ya, dan dia memberikan contoh. Dia katakan sama seperti suatu wasiat. Pada dasarnya di dalam bagian ini dia berbicara bahwa Taurat itu adalah untuk mendidik. Taurat itu adalah untuk membimbing. Taurat itu adalah bersifat sementara. Taurat itu adalah diberikan karena tingkat pengertian manusia yang masih rendah sekali. Taurat itu diberikan adalah untuk membawa kita kepada Yesus Kristus. Yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Paulus katakan itu bukan dengan mengikuti hukum Taurat. Bukan dengan mengikuti legalisme. Kalau saya bisa aplikasikan pada kita sekarang, yang membuat kita selamat itu bukan karena saya memberi persembahan. Bukan karena saya dibaptis. Bukan karena saya rajin ke gereja pada hari Minggu. Yang membuat saya diselamatkan adalah karena saya beriman
di dalam Tuhan Yesus. Ayat yang ke-26 dari pasal yang ketiga. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal ini, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka, tidak ada anak, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kalau saya bisa tambahkan kata ini, maka kamu otomatis juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Di sini dia menentang apa yang dikatakan oleh Yudaiser. Bahwa untuk bisa menerima janji Allah, kamu harus mengikuti hukum Taurat lebih dahulu. Paulus mengatakan tidak demikian. Jangan mau diikat, jangan mau diperhamba untuk hal-hal yang tidak benar. Pasal yang keempat dia berbicara mengenai dampak dari legalisme. Dia berbicara mengenai ketika orang lebih mementingkan roh-roh dunia, apa yang dikatakan dalam pasal yang dalam ayat yang ke-9. Sekarang kamu telah mengenal Allah, atau lebih baik, kamu sudah dikenal Allah. Bagaimana mungkin kamu berbalik kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri kepadanya? Karena kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan dan masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Paulus mengatakan, saya tidak bisa mengerti kamu. Saya tidak bisa mengerti. Kamu dulu sudah menjadi orang beriman. Kamu kenal Yesus. Kok sekarang lalu menjadi orang yang lebih mementingkan hari raya tertentu? Ya, hitung hari. Ini ada hari yang baik, ada hari yang tidak baik. Ini kalau lakukan dengan cara begini, ini hoki. Kalau lakukan dengan cara kayak gini, ini bisa sial. Paulus katakan, kok kamu jadi orang seperti itu? Kamu dulu sudah bebas dari hal-hal seperti itu. Kok sekarang lalu mengikuti legalisme yang membuat kita kelihatan hebat di antara manusia. Yang membuat kita di antara orang-orang lain kelihatan sebagai orang yang suci. Cara berpakaian, cara berbicara, kata-kata yang dipakai, mengikuti upacara-upacara. Orang mengatakan, wah ini orang luar biasa, orang yang suci. Coba lihat, dia taat sekali kepada ajaran agama. Paulus katakan, taat kepada ajaran agama itu baik. Tapi itu bukan menjadi dasar keselamatan. Sebaliknya, justru karena kita sudah diselamatkan, rohani kita sudah diubah, dan kita hidup berdasarkan Roh Kudus, maka kita sekarang melakukan kewajiban-kewajiban agama. Berbeda. Bukan berbuat baik, bukan upacara yang menyelamatkan. Kita mengikuti itu sebagai ekspresi dari ketaatan kita kepada Tuhan, ekspresi dari iman kita. Nah, dia kemudian di dalam pasal yang keempat, setelah dia berbicara secara teologi ya, pasal yang keempat mulai ayat 12 sampai ayat 20, dia lebih berbicara mengenai pribadi. Dia berbicara, dia bernostalgia mengenai bagaimana ketika orang-orang Galatia itu mengenal dia pertama kali, menyambut dia pertama kali. Aku minta kepadamu saudara-saudara, jadilah sama seperti aku, sebab aku pun telah menjadi sama seperti kamu. Belum pernah kualami sesuatu yang tidak baik daripadamu. Kamu tahu bahwa aku pertama kali memberitakan Injil kepadamu karena aku sakit pada tubuhku. Coba lihat ini kembali ya. Aku sakit pada tubuhku. Sesungguhnya demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan pencobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikan, tetapi kamu menyambut aku. Kamu telah menyambut aku sama seperti menyambut seorang malaikat Allah, bahkan sama seperti menyambut Kristus itu sendiri. Betapa bahagianya kamu pada waktu itu, dan sekarang di mana kebahagiamu itu? Karena aku dapat bersaksi tentang kamu bahwa jika mungkin kamu telah mencungkil matamu dan memberikannya kepadaku. Paulus mengatakan, coba bayangkan waktu pertama kamu menyambut saya. Saya datang dengan masalah di tubuh saya, dengan penyakit. Tapi kamu tidak mempermasalahkan. Kamu menerima saya. Bahkan kalau kamu bisa kasih matamu kepada saya, kamu berikan matamu kepada saya. Tapi sekarang, apakah gara-gara saya mengajarkan kebenaran kepadamu, aku ini menjadi musuhmu di dalam ayat yang ke-16. Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tetapi tidak dengan tulus hati. Karena mereka mau mengucilkan kamu, supaya dengan giat kamu mengikuti mereka. Dia berbicara mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan
jemaat Galatia. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antara kamu. Pasal yang ketiga, dia menyebut orang Galatia itu orang-orang Galatia yang bodoh. Di pasal yang keempat ayat 19, hai anak-anakku, karena kamu, aku ini menderita sakit bersalin kembali sampai rupa Kristus menjadi nyata di antara kamu. Dan bayangkan frustrasinya Paulus. Betapa rinduku aku berada di antara kamu pada saat ini dan dapat berbicara kamu dengan suara yang lain, karena telah habis akal menghadapi kamu. Coba bayangkan saudara kalau saudara terima surat seperti ini. Orang yang melahirkan, yang membawa saudara percaya pada Yesus. Sekarang jemaat Galatia merasa diri mereka lebih hebat. Merasa diri mereka itu lebih bagus dan mereka mulai mempertanyakan apakah benar Paulus itu adalah rasul dari Tuhan. Paulus kemudian memberikan ilustrasi di situ, pasal 4 ayat 21 sampai 31 membandingkan antara Hagar dan Sarah. Dia katakan Hagar itu adalah seperti Gunung Sinai. Hagar itu adalah Taurat. Hagar itu punya anak yang merupakan anak yang juga diberikan oleh Tuhan, tetapi dia bukan anak perjanjian. Dia bukan orang yang merdeka. Nah, bagian berikutnya mulai dari pasal yang kelima, kita masuk dalam yang ketiga bahwa mengenai kebebasan Kristen, kemerdekaan Kristen. Di sini kita melihat bahwa orang-orang yang hidup di dalam Kristus itu adalah orang-orang yang sudah bebas. Mulai dari pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Ya, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh, jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna terhadap kamu. Sekali lagi aku katakan kepada kamu, setiap orang yang menyunatkan dirinya, ia wajib melakukan hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus, jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Saudara-saudara, kita lihat di sini perbandingan antara kasih karunia, anugerah, dan hukum Taurat dan perbuatan. Paulus mengatakan orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan adalah orang yang hidup punya kebebasan. Orang yang hidup mengandalkan perbuatan untuk menunjukkan kehebatannya, ini adalah orang yang tidak bebas. Yang kedua kita lihat di sini adalah kebebasan itu adalah merupakan satu kehidupan yang dipimpin oleh roh. Kebebasan itu bukan berarti saya bebas melakukan apa saja yang saya mau. Dan dia mau membandingkan ini dengan orang yang mengajarkan bahwa harus mengikuti Taurat. Mereka mengatakan kalau kamu mau menjadi orang yang betul-betul dikasihi Tuhan, kamu harus lakukan ini, harus lakukan itu, kamu harus hidup dengan cara begini, harus hidup dengan cara begitu, tidak boleh ini, tidak boleh itu, membuat satu kehidupan yang kelihatannya berat sekali. Paulus mengatakan kedengarannya bagus, tapi tidak, kamu adalah orang yang bebas. Karena kenapa? Kamu sudah menerima anugerah. Anugerah itu memerdekakan kamu. Tapi dia juga mau mencegah pengajaran yang mengatakan, coba lihat. Dia mengajarkan, oh orang Kristen itu bisa bebas melakukan apa saja. Jadi hidup semau-maunya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tidak ada yang perlu ditolak. Paulus mengatakan tidak. Kebebasan itu bukan berarti kamu bisa mengikuti hawa nafsumu. Paulus mengatakan di situ bahwa kehidupan berdasarkan hawa nafsu itu justru adalah merupakan kehidupan yang salah. Kalau kamu hidup oleh roh, dikatakan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dia memperbandingkan, mempertentangkan antara hidup menurut aturan manusia dengan hidup menurut aturan Tuhan. Mulai dari ayat 16 sampai dengan pasal yang bagian ayat 26 ini, di sini kita melihat bagian yang kita sudah kenal dengan baik yang berbicara mengenai buah roh, ya yang dan kita lihat jangan lupa buah roh ini disinggung di sini dua hal. Buah roh ini bukan suatu daftar yang lengkap, ya. Sepertinya buah roh ini cuman ini saja, bukan. Buah roh ini diberikan di sini di dalam ayat yang ke-22 dan 23 itu adalah untuk membandingkan sebagai satu ilustrasi untuk dibandingkan dengan keinginan daging.
Ya, Paulus mau mengatakan di sini bahwa kalau kita hidup mengikuti roh, maka kita akan menghasilkan eh, buah dari roh itu akan nyata. Dan perhatikan yang kedua di sini, ayat 22. Kita suka salah mempergunakan ayat ini ya. Perhatikan di dalam ayat 22. Tidak disebut di sini buah-buah roh. Oke? Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini bukan, jangan, saya minta tolong. Jangan gambar ilustrasi pohon, lalu punya buah-buah yang berbeda-beda, lalu masing-masing buah itu dikasih label yang berbeda. Satu buah dikasih label damai sejahtera, satu buah dikasih label kemurahan, satu buah dikasih label kebaikan. Bukan. Kata yang dipakai di sini buah roh itu adalah kata tunggal. Satu buah. Hasil dari roh itu satu, tapi punya aspek yang berbeda-beda yang akan nyata secara berbeda-beda. Ya, ini yang mau ditekankan oleh Paulus di sini. Barang siapa telah menjadi milik Kristus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jadi kita mengikuti roh dikatakan di situ, hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan sebaliknya, jangan kita dikatakan saling menantang, jangan kita gila hormat, saling dengki, saling cemburu pada orang lain. Yang terjadi kalau kita mementingkan hal-hal yang bersifat di luar. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah dalam pasal yang ke-6, dia berbicara hal-hal yang praktis mengenai cara hidup orang Kristen. Bagaimana cara hidup yang dipimpin oleh roh. Kalau ada orang yang melakukan pelanggaran, kamu yang rohani harus memimpin dia kembali kepada jalan yang benar, memimpin dia dengan lemah lembut, tapi juga berhati-hati. Jangan merasa dirimu hebat, kamu membawa mereka kembali, mengarahkan mereka kembali, tapi juga dengan menjaga diri. Jangan kamu sendiri dikatakan kena pencobaan. Ayat 2, dia memberikan contoh yang lain. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat yang ketiga, kalau seorang menyangka bahwa dia berarti, padahal dia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Dan ini semua apa yang dikatakan dalam pasal yang ke-6 ini adalah senada atau sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Paulus. Hukum Taurat, legalisme itu mementingkan perbuatan. Paulus katakan perbuatan itu penting, tapi bukan satu-satunya. Harus diuji. Kenapa kamu melakukan perbuatan itu? Apakah supaya kamu kelihatan hebat atau kamu melakukan itu karena kamu sudah diperbaharui oleh Kristus? Nah, bagian penutup dari bagian ini dia kemudian mengatakan bahwa yang tadi saya sebutkan salib anugerah itu adalah dasar daripada iman, identitas kita, kebanggaan kita, bukan perbuatan kita. Nah, sekarang apa yang menjadi pelajaran bagi kita dari surat Galatia? Nomor satu yang kita perlu sadari adalah bahwa panggilan dan pelayanan kita itu bukan dari manusia. Kita dipanggil untuk melayani itu bukan untuk menyenangkan orang lain. Kita dipanggil untuk melayani bukan karena kita lebih hebat dari orang lain. Kita dipanggil untuk melayani itu adalah karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan bermurah hati kepada kita, dan itu sebabnya tujuan pelayanan kita bukan untuk menyenangkan manusia. Di dalam pasal 1 ayat 10 dari surat Galatia, Paulus mengatakan, kalau aku masih mencoba berkenan kepada manusia, aku bukan hamba Kristus. Saudara-saudara yang kenal saya cukup lama mungkin pernah mendengar saya mengatakan ini karena saya cukup sering ngomong seperti ini. Pendeta itu adalah jabatan duniawi. Karena pendeta itu adalah jabatan yang diberikan oleh gereja kepada orang-orang tertentu. Ya, diangkat menjadi pendeta, ditabiskan menjadi pendeta. Sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh gereja, gereja mengatakan, oh, si Hengki ini sudah layak untuk menjadi pendeta karena dia sudah memenuhi persyaratan ini, persyaratan itu dan seterusnya. Oke. Saudara perhatikan dalam pasal 1 ayat yang ke-10 ini. Paulus tidak berbicara mengenai pendeta, Paulus tidak berbicara mengenai rasul. Dia mempergunakan satu istilah yang tidak mudah untuk dipakai. Hamba Kristus. Hamba Tuhan.
Pendeta itu jabatan manusia, guru Injil itu jabatan manusia, majelis, diaken, penatua, syamas, semua itu adalah jabatan yang bagus, jabatan yang mulia, tapi itu adalah jabatan manusia. Paulus mengatakan, kalau seseorang menyenangkan manusia, dia itu bukan hamba Kristus. Itu jauh lebih tinggi, saudara. Saudara dan saya harap dalam pelayanan kita bukan mementingkan posisi, bukan mementingkan jabatan kita. Itu penting. Jangan bilang karena manusia lalu gereja nggak perlu punya pendeta, gereja nggak perlu punya majelis atau apa. Itu penting, saudara. Gereja adalah satu organisasi, satu bagian daripada satu kehidupan sosial masyarakat, dan dengan demikian perlu mengikuti aturan-aturan hukum, perlu mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat. Tetapi pelayanan kita, saudara, itu tidak boleh berdasarkan apa yang orang suka. Bayangkan kalau pendeta itu melayani adalah untuk menyenangkan orang lain, saudara. Oh, dia jadi pendeta yang populer. Dia menjadi pendeta yang disukai oleh jemaatnya. Tapi pertanyaannya adalah apakah dia mengajarkan kebenaran? Apakah dia mengajarkan sesuatu yang betul-betul Tuhan berikan kepada dia? Ketika seorang pendeta berkhotbah misalnya, dia berkhotbah itu untuk menyenangkan orang, untuk membuktikan kehebatannya, untuk memperkaya dirinya, atau dia berkhotbah itu betul-betul menyampaikan apa yang merupakan firman Tuhan. Paulus di sini mengatakan bahwa ketika seseorang melayani Tuhan, pelayanan itu adalah untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia. Itu hal yang kita perlu ingat. Yang kedua, saudara, status kita di hadapan Tuhan bukan berdasarkan prestasi kita. Bukan merupakan apa yang kita buat, yang kita bisa peroleh, tetapi adalah merupakan sesuatu yang kita terima, sesuatu yang dilakukan oleh Kristus, yang kemudian apa yang dibuat oleh Kristus itu hasilnya, manfaatnya, dampaknya itu masuk dan dirasakan dalam kehidupan kita. Pasal yang kedua ayat yang ke-16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Ya, pasal 2 ayat yang ke-16. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara lihat Paulus menempatkan dirinya sama dengan jemaat Galatia. Dia adalah rasul, dia yang mendirikan jemaat Galatia. Tapi Paulus mengatakan, dalam hal iman pada Kristus, kamu dan saya kita sama. Kamu telah dibenarkan oleh karena iman dalam Yesus Kristus, dan kami pun percaya kepada Kristus, supaya kami juga dibenarkan oleh iman dalam Kristus, dan bukan karena hukum Taurat. Yesus sudah mati, sudah bangkit. Yesus yang benar menyerahkan dirinya mati untuk orang yang tidak benar sebagai ganti dari orang yang tidak benar. Kita mempergunakan istilah penebusan. Kematian Kristus yang dia tidak seharusnya mati, dia manfaatnya itu diberikan pada kita yang seharusnya mati, dan kemudian oleh karena itu kita dibenarkan. Kalau saya bisa pakai istilah ini, kita dibenarkan, kita diselamatkan karena jasa dari Kristus. Karena apa yang Kristus lakukan, kita yang menerima hasilnya. Kita tidak perlu melakukan apa yang dilakukan oleh Kristus. Kita menerima hasilnya. Hari ini kita pakai tema just tip, jasa titip. Kalau bisa digambarkan seperti ini, saudara. Saya pengen sesuatu, saya titip kepada orang, orang lain yang pergi belanja, orang lain yang melakukannya, yang repot-repot, saya tinggal terima hasil dari apa yang dilakukan oleh orang lain. Ini mungkin bukan ilustrasi yang betul-betul tepat, tetapi bisa memberikan gambaran kepada kita. Keselamatan itu adalah sesuatu yang just tip. Dilakukan oleh Kristus, perbuatan Kristus, dan kemudian diberikan kepada kita. Hasilnya, saudara dan saya rasakan, itu adalah anugerah. Saya tidak tahu di mana saudara hari ini, saudara. Saya tidak tahu apa yang menjadi pemikiran saudara, tetapi pertanyaan saya kepada saudara saat ini adalah,
Apakah saudara masih berusaha untuk diselamatkan dengan kerja keras sendiri? Apakah saudara masih berusaha diselamatkan dengan berbuat baik? Apakah saudara masih berusaha diselamatkan dengan hidup suci, dengan mengikuti upacara agama, dengan mengikuti ritual-ritual tertentu? Apa yang saudara lakukan itu baik. Tapi saya ingin memberitahukan bahwa apa yang saudara lakukan itu tidak cukup dan tidak akan pernah cukup untuk menghasilkan keselamatan sebaik apapun, seberapa banyak pun persembahan yang saudara berikan. Karena keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus yang sudah mati dan sudah bangkit. Dan kita diselamatkan ketika kita mengatakan, ya, saya percaya. Saya menerima Yesus. Apa yang dia lakukan itu, saya menerima jasanya, saya terima untuk memberikan keselamatan kepada saya. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat kita, Alkitab mengatakan, saudara dan saya, kita dibenarkan oleh Tuhan. Di hadapan Tuhan, kita dipandang sebagai orang yang benar. Yang ketiga, saudara, legalisme itu mementingkan perbuatan dan penerimaan orang lain. Sementara iman itu mengubah kerohanian kita dan iman membuat kita diterima oleh Tuhan. Pertanyaan saya hari ini, saudara, kenapa kita ke gereja? Kenapa kita berbuat baik? Apakah supaya kita kelihatan hebat? Apakah supaya kita kelihatan suci? Alkitab memberitahukan kepada kita, saudara, bahwa iman itu mengubah kehidupan kita. Seorang yang beriman, orang yang menerima kebenaran di dalam Yesus Kristus, hidupnya itu akan diubah. Dia akan diperbaharui. Dikatakan kita hidup dengan mengikuti roh. Kita masih punya keinginan daging karena kita masih hidup di dalam daging, masih perlu makan, kita masih punya hal-hal yang ada di dalam muncul karena kita masih fisik, kita punya emosi, kita punya perasaan dan seterusnya. Tapi Paulus memberitahukan kepada kita, sekalipun kita punya itu, kita tidak seharusnya hidup seperti itu. Kita justru hidup dengan mengikuti Kristus, mengikuti roh, supaya buah dari roh, hasil dari iman kita itu nyata dalam hidup kita. Dan yang terakhir, di dalam Kristus orang percaya mendapatkan kebebasan. Kebebasan ini dijalani dalam ketaatan pada Roh Kudus dan di mana kehidupan dalam roh ini nyata dalam wujud buah roh. Saudara, iman itu bukan sesuatu yang bersifat disembunyikan. Iman itu nyata dalam perubahan karakter kita, perubahan kebiasaan, perubahan cara hidup kita. Saya berharap, saudara, kita bukan hanya menjadi orang yang percaya pada Tuhan Yesus, tetapi juga membiarkan hidup kita mengikuti Roh Kudus. Alkitab mempergunakan kata hiduplah oleh roh. Saudara lihat di situ dalam pasal yang kelima. Ya, pasal 5 ayat 16. Maksudku adalah hiduplah oleh roh. Saudara lihat di sini. Ini adalah satu perintah. Adalah satu perintah. Kita hidup oleh roh itu bukan bilang terjadi secara otomatis. Kita hidup oleh roh itu adalah satu ketekatan. Sesuatu yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh, sesuatu yang kita lakukan dengan sadar bahwa saya tahu kalau saya tidak mengikuti Tuhan, saya akan terus mengikuti keinginan daging saya. Ada orang Kristen mengatakan, saya kok nggak bisa jadi orang yang baik ya, kok saya masih terus jatuh dalam dosa. Kita lalu berusaha secara negatif melakukan itu. Dengan lebih rajin ke gereja, dengan kasih banyak persembahan, dengan melakukan ini, melakukan itu. Semua itu baik, saudara. Tapi mungkin ada satu hal, dan barangkali cukup satu hal ini yang kita lakukan. Menyerahkan diri kita secara total. Menyerahkan diri kita secara penuh mengatakan, Tuhan, saya mau hidup secara rohani. Saya mau hidup mengikuti apa yang diajarkan oleh Roh Kudus. Saya ingin memberikan diri kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Supaya dengan demikian, perubahan itu terjadi dan perubahan itu mulai nyata dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi orang Kristen yang bukan hanya legalistik, yang mengikuti aturan-aturan gereja, yang mengikuti hal-hal yang kelihatannya baik, tetapi menghalangi kita untuk kehidupan kita berubah oleh Kristus. Saya harap saudara kita menjadi orang yang mengatakan, ya, mulai hari ini saya mau hidup dalam roh.
dan membiarkan Roh itu mengubah saya dan memperbaharui saya. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Mari kita sekali lagi tunduk kepala berdoa. Saya minta Pak Charles pimpin kita di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk hari ini, di mana kami bisa belajar uh, firman yang dibagikan hamba tentang kami bisa belajar bagaimana manusia yang kau pakai begitu hebat. Tetapi juga ada orang, ada jemaat yang meragukan. Tuhan, siapakah kami? Siapakah Paulus? Sehingga engkau memakai kami, engkau mau untuk kami terlibat, engkau mengundang kami terlibat di dalam karya yang engkau telah adakan untuk penyelamatan manusia. Kami hanya sebagai alat yang ketika kami engkau pakai, engkau libatkan sekecil pun juga. Itu sudah ucapan syukur, karena siapakah kami yang tidak berguna ini yang seharusnya kami pun dibuang, engkau memungut kami. Terima kasih ya Tuhan, biar mengajarkan kami ini, menguatkan setiap kami, dan terlebih lagi menyadarkan kami yang walaupun kami sudah begitu lama mengikuti engkau, tetapi kesalahan bisa saja terjadi dalam kehidupan kami, di mana kami kadang ketika Tuhan pakai, muncul ego-ego yang ada secara tidak sengaja, sadar, di mana kami mau mencuri kemuliaan Tuhan, ampuni kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Saya menyerahkan wadah belajar mengenai mari belajar Alkitab ini menjadi suatu wadah yang betul-betul Tuhan pakai dengan lebih banyak memberkati orang-orang seluruh dimanapun kami berada. Berpuji namamu, dan berdoa nama Tuhan Yesus. Amin.